kondisinya tuh senja ya, udah mau maghrib jam 5-an mungkin. Lurus terus jalannya landai memang, tapi banyak batu-batuan. Ketemu di kampung, ada gapura tinggi banget, tulisannya Kampung Pajajaran, tapi tulisannya agak Kampung Pajajaran. Waktu itu. Eva mengakui dirinya hampir gila setelah mengalami tersesat dan masuk kampung gaib. Ada apa di balik kisahnya tersebut? Gue diem, gue gak ngelakuin apa-apa, gue udah putus asa. Tiba-tiba ada makhluk yang besar banget. Itu monyet putih, ekornya panjang, tapi kepalanya kepala manusia. Jadi waktu itu kita berempat mau ngadain pendakian ya, cuman memang posisinya kita belum tahu nih kita mau kemana. Akhirnya teman gue yang namanya Arai, dia mutusin untuk kita pergi ke Pulau Sari. Nah memang sebelumnya gue juga nggak cari tahu lah Pulau Sari itu seperti apa. Gue cuma yaudah ayo gue ikut gitu. Kita prepare bawa carrier 3, gue, Jimmy sama Arai yang bawa carriernya. Yang teman gue cewek dia nggak bawa apa-apa, karena dia pemula sih di situ. Setelah gue prepare, gue nyiapin segala sesuatu di sana, temen gue bilang kalau yaudah yuk kita ke Pulau Sari. Dia tadi Ari juga udah ngomong kok kalau mau ke Pulau Sari lu yakin mau ke sana gitu. Ada yang bilang begitu kan. Gak apa-apa lanjut aja. Ari bilang begitu. Ya mungkin ada sesuatu di sana kan. Gue juga belum tahu tuh kalau memang Pulau Sari itu agak sedikit disakralkan. Prepare, setelah itu kita berangkat jam 11 siang kita berangkat. Terus sampai di Terminal Kalideres kita dapat bis ke sana, sampailah malam sekitar jam 7-an, jam 7 jam 8. Kita di daerahnya tuh namanya apa ya? Saya lupa ya nama daerahnya apa. Kita sampai turun dari bis, sama sekali nggak ada yang mau ngangkut kita buat ke wilayah Pulau Sari. Sama sekali nggak ada angkot yang mau. Sama sekali nggak ada yang mau. Terus yaudah ya kita jalan aja gitu, kali nanti kita ketemu sama angkot yang mau nerima kita gitu kan. Terus nggak lama kita jalan, adalah salah satu losbak yang nawarin, bilang kalian mau kemana gitu kan, malam-malam jangan berkeliaran di sini nggak baik dan gitu. Terus ditanya kalian berempat bawa berapa tenda, karena posisinya itu 2 cewek 2 cowok. Mungkin takut melakukan hal-hal yang tidak memungkinkan di sana ya. Terus saya jawab, kita bawa 2 tenda Pak. Oh ya udah ikut saya ya, nanti saya antar ke tempat saya. Gitu. Sama sekali nggak ada pemikiran kalau kita bakal dikasih tempat penginapan di sana. Kita sampai tiba di rumah itu ya sekitar jam 10, karena memang perjalanannya panjang terus gelap, sama sekali nggak ada lampu di sana ya. Jam 10 kita sampai, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ara yang ngobrol sama bapak itu, cuman saya lupa nama bapak itu siapa. Kejadiannya udah lama kan. Ngobrol sama Arai sedikit pakai bahasa Sunda. Saya nggak paham bahasa Sunda. Terus setelah dia selesai ngobrol sama Arai, bapak itu nyamperin saya, bilang kalau kamu ini wangi gitu kan. Saya diem. Kamu ini wangi gitu. Jangan bawa masalah dari bawah ke atas gitu kan. Karena waktu saya mau ke Pulau Sari itu lagi banyak problem keluarga, temen apa campur aduk waktu itu. Makanya saya putusin buat naik ya. Alih-alih saya mau menenangkan diri. Terus saya speechless, dia gak ngomong apa-apa, bapak itu juga diem, gak ngomong apa-apa juga setelah kejadian itu. Nah kita tidur, saya kepikiran sama yang bapak itu maksud, karena kan saya pemula juga ya waktu itu. Bapak itu ngomong gitu maksudnya apa ya, cuman saya nggak bilang sama teman-teman saya itu. Ketemulah pagi mereka pada mandi dong, mandi buat prepare, terus saya mandi paling terakhir. Situ saya mandinya paling lama, karena saya nggak bisa gerak. Pokoknya saya diem terpaku gitu kan. Nah banyak banget suara angin yang lalu lalang di kuping saya, kenceng banget. Terus ada yang
ngeliatin, tapi saya nggak merhatiin sih itu apa, karena udah takut duluan, apalagi posisinya kan di kamar mandi, terus saya nggak bisa gerak, kayak direp-rep kan. Kayak direp-rep gitu, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Mau baca surat pun nggak boleh kan, karena di kamar mandi. Ya udah, akhirnya saya pasrah, sampai akhirnya yang punya rumah tuh ngapain aja sih lama banget di kamar mandi gitu kan. Gue juga nggak bisa ngomong kan. Setelah dia ngomong kayak gitu, gue langsung bisa gerak, terus gue keluar. Ya gue nggak ngomong apa-apa, gue diem, karena gue tahu diri, gue tamu di sini. Gue nggak mungkin ngomong hal-hal yang bikin mereka jadi, kamu kan tamu gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah gue mandi, kita prepare lagi, kita mau naik, sarapan dulu, terus kita naik tuh sekitar jam 9. Perjalanan tuh panjang banget, kita nggak naik kendaraan sama sekali, berempat, jalan kaki, tanjakan terus landai, itu bisa dihitung berapa kali gitu. Sampai kita tiba di tempat simaksi pendaftaran tuh jam 10 pagi. Ya kita break dulu lah di situ, kita sambil pendaftaran, terus kita foto-foto, kita yang ngobrol apa gitu kan, sampai kita mutusin yuk udah jam 11-an nih, kita naik yuk gitu. Naik, ya berdoa dulu kan sebelum naik, terus kita naik. Di sana kan memang tempat buat pendakiannya itu jalurnya tangganya tangga tanah sih, memang dibentuk tangga gitu. Terus beberapa langkah gue di sana, kaki gue berat, beban carrier gue jadi yang tadinya cuma 85, kayak gue bawa berat banget gitu kan. Sampai gue kayak muka gue merah, mungkin teman-teman gue pada ngeliat muka gue merah waktu itu. Gue saking nggak kuatnya, tapi nggak mungkin dong gue limpahin ke teman gue yang lain kan, apalagi yang satunya kan baru, nggak mungkin gue limpahin atau teman gue yang lain buat bawa 2 carrier kan. Jadi gue harus bertahan, gue nggak boleh nyerah itu waktu itu. Terus jalan, terus mereka kan ngobrol-ngobrol ya. Di situ gue udah mulai diem, gue udah ngerasa kayak ada yang aneh gitu kan dalam diri gue, kok kayak ada yang aneh, karena waktu gue nanjak posisinya gue lagi marah banget kan. Gue marah, ya mungkin bapak itu tahu gue marah kan, dia bilang dia wangi apalah itu. Gue nengok ke arah kanan, ada bola api gede banget. Merinding, sumpah, ada bola api gede banget. Terus ngelewatin, terus gue diem karena kan nggak boleh menceritakan apa-apa kan. Masih kita terus jalan, terus kita rest dulu, kita istirahat. Masih kita ngobrol, si Dian ini nggak ngerasain apa-apa, mungkin Arai ngerasain kali kalau ada hal yang aneh gitu kan sama diri gue atau bagaimana. Terus jalan lagi, kita ada sosok besar yang ngikutin dari belakang. Entah itu apa ya, seperti hewan, tapi saya nggak tahu, bentuknya tuh abstrak, nggak jelas. Tapi kalau genderuwo bukan ya, karena nggak hitam, dia putih. Dia ngikutin saya dari belakang, semakin berat carrier saya. Aduh, muka saya tambah merah, saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Ayo terus jalan, dikit lagi sampai, pikirannya gitu. Tibalah kita ke tempat camp tadi sekitar jam 12 siang. Si Arai sama si Jimmy ini prepare, pasang tenda, masak dan sebagainya. Dian sibuk sendiri sama HP-nya buat selfie apa. Di situ ada kawah. Jadi ada sesuatu yang besar, mungkin genderuwo ya, warnanya hitam. Dia melihat ke arah Dian yang sedang selfie tadi. Tapi setelah ngeliat Dian, melototnya ke saya, matanya merah besar. Dia bilang, jangan di tempatku, gitu kan. Jangan di tempatku. Kenapa ngomongnya ke gue? Karena kan gue nggak ngelakuin apa-apa di sana, gue cuma diem aja. Setelah gue dari bawah gue ngerasa udah ada yang aneh, gue nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa nggak ngomong langsung aja ke Dian ya? Kesel di situ, karena kenapa gue yang dilibatin gitu kan. Ada di sebelah kiri tuh sungai bagus ya, jernih, memang nggak terlalu luas juga. Oh bagus nih, jadi tempat buat gue duduk gitu kan, buat ngerenungin kenapa sih gue kok kayak gini banget, gue marah-marah terus, ada apa gitu kan. Gue juga nggak mungkin cerita ya, gue harus nenangin diri gue sendiri tuh harus gimana gitu.
Gue duduk diem di situ di tepi sungai, terus gue liat ada gua, kok bisa ada gua ya? Tadi perasaan di sini cuma kanan kiri jurang gitu kan. Masih mikir di situ, terus ada suara anak perempuan sekitar ada 6 cikikak-cikikik ngobrol pakai bahasa Sunda. Ya saya sih karena nggak ngerti, saya cuma merhatiin doang. Oh mungkin mereka penghuni di sini, maksudnya orang-orang yang suka lalu lalang gitu kan, buat main ke sungai, atau memang sungainya bagus sih, kesana buat berenang. Terus tiba-tiba ada anak perempuan yang nyamperin saya, bilang kalau teteh mau berenang nggak ikut sama aku. Oh nggak bisa berenang gitu kan, nggak apa-apa teh, nanti aku ajarin berenang katanya. Terus dalam hati tuh ngomong, tapi kan nggak bawa baju ya, bawa baju dikit doang gitu kan. Tenang aja teh, aku punya banyak kain. Kok bisa gitu, apa yang ada di hati gue kok dia bisa jawab ya kan. Enggak makasih, aku nggak ada niatan buat berenang ke sini, cuman buat main aja gitu kan. Di situ aku lihat perempuan-perempuan itu pakai kemben ya, kain batik warnanya hijau ke kuning-kuningan. Mereka ketawa-ketawa, ngobrol, tapi setelah saya menolak, saya tidak mau berenang, mereka melihat ke arah saya, seperti tidak suka. Setelah itu, saya jalan, terus menyusurin sungai, karena saya ngerasa, wah saya kayaknya ya, pada nggak suka nih ya, yaudah daripada ada apa-apa, mending saya turun aja deh, karena waktu saya mau balik ke atas, saya lupa jalannya. Tiba-tiba, keblank gitu, nggak tahu ngapa, terus saya masuklah ke goa, salah satu goa. Karena penasaran, saya waktu itu bawa kamera sih sebenarnya. Saya bawa kamera, terus saya foto di bagian gua itu ada lumut. Lumutnya bagus, warnanya hijau, bentuknya arca. Mungkin arca kuno kali ya. Saya penasaran. Saya pegang lumut itu. Lumutnya hilang. Terus saya lepaskan tangan dari pegangan lumut itu, muncul lagi lumutnya berbentuk arca lagi. Karena mungkin ya saya pikir mungkin dari air gitu kan, karena goanya tuh berair gitu. Ada banyak hewan situ, hewan kelelawar kalau nggak salah. Saya nggak mungkin ke dalam karena itu bukan wilayah saya kan. Saya keluar dari goa itu, ada goa lagi. Padahal tadi di sebelahnya goa itu nggak ada apa-apa. Ada goa lagi, ada sungai. Ada sungai, terus ada sungai, ada batu-batu warnanya putih cantik banget, kayak menarik supaya saya tuh tetap di situ. Airnya jernih banget. Anak perempuan tadi nyamperin, teh ayo kita renang, tempatnya di sini bagus. Teteh nggak akan inget tempat ini, teteh nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Merinding loh. Enggak, makasih, ini bukan duniaku gitu kan. Aku nggak mau di sini gitu kan. Ini bukan duniaku. Anak perempuan itu marah, matanya merah tiba-tiba. Terus yang tadinya badannya kecil tiba-tiba membesar. Teman-temannya tadi yang ada di sungai nyamperin si teteh-teteh ini lah, yang anak perempuan tadi. Ayo ikut aku. Aku nggak mau, makasih, aku nggak mau. Aku tahu ini bukan dunia aku gitu kan. Aku nggak mau ngikut. Aku di sini cuma main. Aku cuma tamu di sini gitu kan. Aku juga nggak tahu tiba-tiba ada di sini tuh gimana gitu kan. Terus keluar dari goa, ketemu goa lagi. Tapi nggak mau masuk. Takut ada hal yang aneh lagi kan. Lari terus aja. Kayak perasaan jauh banget sih. Soalnya kondisinya tuh senja ya. Udah mau maghrib jam 5-an mungkin. Lurus terus jalan. Jalannya landai memang. Tapi banyak batu-batuan. Ketemu di kampung. Ada gapura tinggi banget. Tulisannya Kampung Pajajaran. Tapi tulisannya agak Kampueng Pajajaran. Gitu. Ini tempat apa? Kok rame banget gitu.
banyak yang jualan kembang, tapi kembangnya itu semuanya sama. Ya mungkin 7 rupa atau apa, tapi orangnya nih jualannya sama gitu kan. Kalau jualan kan nggak mungkin sama kan. Sama, terus ngelihat setelah aku masuk dari gapura tuh, ngelihat ke aku arahnya matanya merah sama kayak yang sebelum-sebelumnya, matanya merah besar. Tiba-tiba ada bapak-bapak nih nyamperin aku, karena waktu naik tuh aku sama sekali nggak mau makan, nggak mau minum. Nggak tahu ya, dari bawah mungkin ngerasain hal yang aneh kali ya. Gak mau makan, gak mau minum, disodorin lah makanan. Memang bentuk makanan dan minumannya tuh ya nggak aneh. Setelah saya bilang saya nggak mau gitu kan, berubah jadi, dan makanannya tuh bentuknya seperti potongan daging, dan di pinggirnya tuh ada kembang-kembang. Sadar kok, tapi yang aneh kenapa gue sadar gitu. Kalau gue sadar, gue ada di tempat yang bukan semestinya gue ada di sini gitu kan. Bapak itu setelah gue tolak, dia marah juga. Mungkin karena gue naik kondisinya marah kali ya. Marah, semuanya ngeliat arah marah. Situ tuh rame memang, pedagang banyak. Selain kembang-kembang juga banyak yang lalu lalang bawa kayak jinjingan air, jinjingan air. Terus nggak tahu apa masalahnya, mereka juga sama-sama ngelihat. Saya lari dong. Setelah itu saya lari, terus nggak tahu arahnya kemana, pokoknya kayak orang linglung, nggak tahu arahnya mau kemana. Sampailah di satu kampung lagi, tapi nggak ada gapuranya. Dia kampung luas, di sebelah kiri ada laut, di sebelah kanan ada jurang waktu itu. Memang sih kampungnya itu rumahnya nggak terlalu banyak, tapi penduduknya itu rame banget. Saya sampai di perkampungan itu, ternyata lagi ada acara upacara adat ya. Upacara adat di sana. Orang-orang itu belum sadar kalau saya ada di sana. Jadi yang saya lihat perempuannya memakai baju hitam setengah seperti kemben, yang laki-lakinya memakai kain yang dilibatkan di bagian pinggang, terus memakai seperti sorban. Yang perempuan rambutnya disanggul. Ya asli lo, gue nginget bentuk mukanya tuh yang pas saya sadar berubah jadi banyak banget luka-luka di tangan juga, sama ada api unggun yang mereka nyalain di atas kayu-kayu. Terus datanglah gerombolan yang bawa peti, di dalamnya tuh ada orangnya. Dikeluarin dari peti itu, ditidurin lah di atas api. Hah? Ternyata mereka mau melakukan pembakaran atau bagaimana. Kondisinya tuh hidup, gak mati gitu kan. Saya sadar, tapi setelah saya sadar, kenapa yang dari peti itu dari atas api langsung bangun, lihat ke arah saya lagi gitu kan, Nggak lama saya putar balik tadi, perasaan lewat sini kan, ingat ada pohonnya ya, tapi kok nggak ketemu, terus kemana gitu kan. Nangis gitu, saya diem aja nangis, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana gitu kan, mau baca surat-surat pun nggak nyampe gitu kan, nggak nyampe waktu itu. Terus lagi Kak, biar santai, agak santai. Biar nanti lega lah. Keren loh. gue diem, gue nggak ngelakuin apa-apa, gue udah putus asa. Tiba-tiba ada makhluk yang besar banget, itu monyet putih, ekornya panjang, tapi kepalanya kepala manusia. Iya, semakin sadar kalau gue bukan ada di tempat gue kan. Setelah monyet besar itu keluar, datanglah gerombolannya berjejeran melihat ke arah saya. Terus
bola api yang ngikutin saya dari bawah, mungkin mereka berinteraksi karena bola api ada di sebelah kiri, sedangkan yang siluman ini ada di sebelah kanan saya. Dung 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 dung, suaranya kenceng banget. Saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Terpaku, kaki saya terpaku. Dum dum dum, terus angin kenceng banget sampai rumah adat yang ada di sana tuh terombang-ambing. Si siluman itu matanya besar merah, mengeluarkan bau yang menyengat banget di hidung. Terus setelah hilang suara dentuman yang ada di telinga, tiba-tiba kaki saya bergerak. Bola api itu kayak menunjukin kalau saya harus pergi dari situ. Saya harus pergi dari situ, terus saya jalan ngikutin bola api. Terus tiba-tiba ada yang manggil suara, nyari nama saya, Eva, lu ada di mana gitu kan. Itu dengar suaranya deket, tapi ragu karena katanya suara deket itu sesuatu yang jauh kan. Agak-agak sedikit panik waktu itu karena nggak tahu harus gimana, tuh sendirian juga. Bola apinya tuh terus ngarahin ke sana. Setelah saya mau ngelewatin sungai tadi, kaki saya terpaku, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya kayak mau jatuh, ditarik ke belakang, ditarik ke depan, kayak mau jatuh tapi nggak jadi, gitu kan. Tarik sana, tarik sini. Saya nggak tahu lah. Monyet-monyet itu aku gitu, ngeluarin suara-suara khas mereka gitu kan. Ya karena si bola api ini cuma sekedar bola, ya mungkin saya tidak tahu lah mereka berinteraksi apa gitu kan. Setelah itu saya bisa bergerak terus saya lari. Rasanya jauh banget sih. Tadi kayaknya ada sungai, terus ada goa 3. Sekarang goanya nggak ada gitu kan. Kemana goanya? Ketemulah anak perempuan tadi lagi. Teteh jangan kemana-mana, ikut aku aja. Kamu ketemu lagi sih sama aku. Kamu nggak mau pulang gitu kan? Aku udah di sini Kak lama. Aku udah lama banget di sini. Aku nggak bisa pulang gitu. Ya udahlah, karena saya nggak mungkin kan memaksa hal yang bukan ranah saya. Terus anak perempuan tadi terus menarik saya buat tetap ada di tempat itu bersama gerombolan teman-temannya tadi lah. Tapi saya tetap mau keluar karena saya ngerasa ini bukan tempat saya gitu kan. Udah ngalamin hal-hal itu gitu, nggak mungkin dong ini tempat lu, karena waktu lu naik tuh lu nggak ada apa-apa gitu. Terus mikir kayak gitu terus saya mempositifkan diri saya sendiri kan jangan sampai pikiran kosong kan katanya. Ya udah, akhirnya saya ngikutin bola api itu terus hilang di tengah-tengah sungai. Dia masuk ke dalam sungai. Saya nggak tahu dong harus gimana karena saya lupa arahnya tuh kemana. Tapi teman saya tuh manggilin saya terus, manggilin Eva lu di mana gitu kan. Terus manggil kayak gitu, terus saya ngikutin suara itu. Terus tibalah saya di tempat trekking tadi, tangga. Saya sampai di situ hilang semuanya. Sungai, goa yang saya lihat tadi tuh nggak ada. Kembali seperti semula, itu kanan kiri jurang. Oke. Setelah itu kanan kiri jurang, saya diam situ. Saya kayak apa yang terjadi tadi sama gue ya? Apa yang harus gue lakuin? Apa gue harus cerita gitu kan? Cerita sama masalah gue ini gak mungkin karena gak boleh cerita hal-hal yang lo lihat saat lu masih ada di tempat itu gitu kan. Dikip sendirian, kayak orang stres, diem aja. Teman-teman sampai marah, ditawarin makan gak mau, apa gak mau, karena ngelihat potongan daging tadi sama takut sendiri. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba kenapa saya marah saya lempar makanan itu. Sampai teman saya juga ngerasain kalau saya marah banget kali ya. Setelah saya sampai, teman-teman saya tuh pada panik ya.
tadi Seva turun lo, lu turun, sadar gak sih lu turun gitu? Enggak, gue gak sadar. Gue sadarnya kalau tadi tuh gue lagi kesal sama lu karena lu tuh ngambil foto-foto terus gitu kan. Nggak ada apa-apa gitu kan, nggak mau nyebutin kan, nggak mau nyebutin. Terus makan malam lah kita. Tadi tetap saya nggak mau makan sama sekali, saya cuma makan puding doang. Itu pun ketelan gak ya karena keinget hal yang tadi itu kan. Tapi ini udah dunia gue bukan ya, takutnya mereka ini cuma semu, malam terus tidur, perasaan saya tuh hujan ya, badai gitu, sampai tenda tuh goyang-goyang, saya nggak bisa tidur. Terus waktu malam ada suara Yasin, siapa sih yang nyetel ini Yasinan, ini gue beneran lagi ada di dunia gue apa bukan gitu kan. Takutnya yang tadi itu masih ngintai gue gitu kan. Suara Yasin, terus ada yang baca surat-surat apalah nggak tahu. Nggak bisa tidur sama sekali dari jam 8 ketemu subuh, nggak bisa tidur cuma 1 jam doang karena mungkin keinget itu dan takut kalau saya bangun tuh bukan di dunia saya gitu. Saya takut kalau saya bangun ternyata ini semua cuma semu gitu kan, nggak mau tidur. Terus pagi kan teman saya tuh udah muncak duluan. Jadi saya ini waktu saya ngilang teman-teman saya muncak, saya nggak tahu karena teman saya ketemu sama temennya lagi gitu kan, timnya siapalah ngajakin muncak duluan gitu. Saya cuma dengerin ceritanya aja. Terus setelah saya sadar, saya ngantongin sesuatu yang bukan punya saya, batu delima mungkin, warnanya merah, cantik. Iya seginilah, cantik warnanya. Karena itu saya sadar itu bukan punya saya mau pulangin, tapi kemana? Saya nggak tahu. Terus sosok itu muncul lagi, yang saya tunggu kamu di atas gitu kan. Di atas mana? Apa di tempat saya harus muncak gitu kan. Akhirnya saya memuncak sendiri karena saya nggak mau melibatkan teman-teman saya yang tadi. Takut terjadi apa-apa sama teman gitu kan. Yang saya takutkan itu. Tapi teman saya Arai memaksa buat ikut. Dia bilang di sana tuh banyak lutung, lu nggak bisa ngehandle sendiri gitu. Gue bisa kok, gue yakin gue bisa gitu kan. Jangan sombong. Gue nggak sombong, tapi gue nggak tahu kenapa gue harus naik, gue harus muncak sampai atas gitu kan. Gue temenin kata dia gitu. Enggak, gue nggak mau. Kalau lu nggak mau gue temenin, lu nggak usah muncak gitu. Ya daripada gue harus debat lagi kan sama temen gue itu. Ya udah, akhirnya gue muncak berdua sama dia. Ternyata memang benar banyak gerombolan lutung di sana kan. Iya, apa jadinya kalau gue muncak sendiri gitu kan. Gue juga nggak ada bekal lah, nggak ada bekal buat hewan-hewan yang kayak gitu kan. Gue muncak akhirnya sampailah di tempat yang bisa dibilang tuh puncaknya ya. Gua gali tanah mau nanem si batu delima tadi, karena waktu di bawah saya tunggu kamu di atas gitu, atau mungkin saya harus naruh benda ini di atas atau bagaimana. Akhirnya saya gali tanah, saya masukin tuh batu delima ke dalam tanah itu bersama akar bahat. Tahu akar bahat tau? Ya, saya taruh situ. Terus saya berdiri di atas bebatuan dan di bawahnya tuh jurang. Mungkin kalau saya jatuh ya pasti ada sesuatu yang terjadi kan. Saya diem, saya berdiri aja di situ. Posisi memang kabut. Yang dilihat sih kabut ya. Terus yang saya lihat kamera juga kabut. Tapi itu bukan kabut. Waktu saya lihat ada bayangan besar putih, matanya merah. Saya nggak ngerti ini kenapa yang saya lihat itu matanya merah semuanya. Apa menandakan kalau saya ini sedang marah gitu kan. Sedang marah dan sedang benci sama orang gitu. Terus ketarik lagi badan saya ke belakang. Tapi si teman saya ini Arai, dia nggak tahu kalau saya melakukan penggalian tadi karena dia ngobrol sama pendaki yang baru muncak juga. Ngobrol, terus saya ngelakuin itu sendiri. Terus saya gali lagi, saya ambil batu delima tadi sama akar baharnya juga saya ambil. Terus nggak lama kita turunnya tuh trekkingnya bebatuan ya, bebatuan nggak landai sama sekali, bener-bener curam banget. Saya lempar lah batu delima tadi.
Karena saya pikir ini bukan benda yang harus saya bawa pulang, karena ini bukan milik saya. Saya lempar batu delima tadi, terus tiba-tiba mata saya kayak naik ke atas, nggak bisa gerak, diem. Tapi kayak saya nggak tahu teman saya itu sadar atau enggak kalau saya sedang ngalamin hal yang aneh. Saya nggak bisa gerak setelah saya buang benda itu. Saya nggak bisa gerak. Setelah saya ditepuk pundaknya sama teman saya Arai, saya gerak lagi. Terus saya dari situ saya diem. Datanglah lagi makhluk itu. Kalau bukan kamu yang tinggal, kalau bukan kamu yang celaka, maka teman-temanmu yang akan celaka. Maka teman-temanmu yang akan celaka. Itu saya takut. Saya mau cerita tapi nggak mungkin di sini, gitu kan? Nggak mungkin saya cerita hal-hal yang saya alamin kemarin di tempat yang nggak seharusnya saya cerita gitu. Tapi kalau seandainya saya cerita, apa mereka percaya? Kan mereka nggak ngalamin, gitu kan? Kalau seandainya gue cuma dibilang bohong, gimana gitu? Saya mengkeep itu semuanya sendiri sampai akhirnya turun. Saya tetap marah waktu itu. Saya nggak tahu marahnya kenapa, tapi emosi saya nggak bisa saya kontrol. Saya marah sama teman-teman saya yang bahkan baru saya kenal, Dian tadi. Saya baru kenal waktu mau nanjak. Saya juga ikutan marah sama dia. Nggak jelas, kayak nggak ada apa gitu, tiba-tiba saya marah. Sampai di tempat camp, kita prepare mau pulang kan. Ngelewatin tempat tadi, tempat dimana saya berhenti dan melihat sungai serta goa tadi. Saya perhatiin, nggak ada apa-apa. Are di belakang saya waktu itu. Mungkin dia ngerasain juga ya. Di belakang saya, terus saya nengok, saya ngeliatin Are gitu kan. Ada yang aneh gak sih gitu kan. Suara angin kenceng banget ada di kuping saya, dung 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 gitu. Semuanya pada goyang. Tapi saya nggak tahu teman saya ngerasain hal itu apa enggak. Lewatlah bola api tadi lagi. Kenceng, nggak kelihatan. Saya turun, kita turun semuanya. Break itu kayaknya cuma sekali break, karena kita ngejar waktu juga kan waktu turun. Kita break sebentar, kok bola apinya ada di samping. Panas banget. Makanya waktu saya di sana tuh saya nggak bisa ngerasain kalau diri saya itu baik-baik aja. Gede, terus panas ada di samping saya sini. Teman saya yang perempuan masih tetap asik sama HP-nya buat selfie dan apa. Si Jimmy teman saya juga nggak ngerasain apa-apa. Nah kalau Arai sih mungkin dia ngerasain karena dia sempat ngelihat saya ini aneh gitu kan. Dia diem aja, saya juga diem aja, saya nggak ngobrol apa-apa gitu kan. Saya ditanya, lu kenapa sih? Diem aja, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab pertanyaan satupun, karena saya takut apa yang diomongin sama makhluk tadi waktu saya turun dari puncak itu terjadi di situ. Sebagai kepala ya bang ya, yang mimpin pendakian itu, gue merasa bertanggung jawab penuh gitu. Walaupun gimana pun juga Eva ini juga bekas bagian dari gue kan, teman gue juga situ. Nah akhirnya gue udah pasrah di situ. Gue nyebut, gue berdoa, kalaupun memang si Eva disukain ataupun memang bakal jadi penghuni sini, gue minta cuman jasadnya doang. Kalaupun memang gak ada, setidaknya kita gak akan merepotkan orang lain gitu bang, gitu. Entah mungkin dia kenapa, nggak kenapanya gue nggak tahu, yang penting gue minta tubuhnya Eva gitu. Jam 6:30 itu turun bang kabut. Gak lama gue lihat dari kejauhan kayak ada yang manggil, bisikan. Tengok ke arah yang tadi gue lihat ada cewek jalan. Ternyata si Eva keluar dari kabut itu. Padahal gue dari tadi kelilingin situ nggak ada keberadaannya gitu loh. Ini anak kemana? Ini anak kemana? Di situ si Eva gue coba aja komunikasi, dia nggak mau. Akhirnya gue masak, gue tawarin makanan, dia nggak mau juga bang. Sampai pada akhirnya makanan yang gue tawarin itu ditepak. Nah di situ dia nggak bisa komunikasi sama sekali bang sama gue. Entah mungkin karena dia ada sifat rasa kecewa kali ya. Mungkin karena sebuah keberuntungan nggak mungkin datang 2 kali. Saya pikir kok bisa sih gue keluar gitu dari tempat yang bukan seharusnya gue tempatin.
gue bisa keluar, gue nggak mungkin balik lagi kan, nggak mungkin cerita lagi ke temen gue yang nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba gue cerita begitu, takutnya nanti dia nyamperin, mana nggak ada apa-apa, takutnya gitu kan. Udah break sebentar terus kita turun lagi. Jalanannya sih makin lama ya dari waktu saya nanjak gitu. Terus saya duduk di batu besar banget. Saya sempat foto di situ. Ada sosok hitam di belakang saya, kayaknya gundurwo di situ. Dia melihat ke arah saya juga. Baunya nggak enak ya, baunya nggak enak. Waktu itu kayaknya saya mau muntah tapi saya tahan karena saking baunya itu. Kita turun ngelewatin tali terus curam banget. Sempat ketarik juga ke bawah. Kayak ada yang narik biar saya ini nggak lanjut jalan gitu kan. Si Aren nanya, lu kenapa sih? Bisa nggak sih gak usah begini gitu kan? Bisa nggak sih gak usah marah-marah gitu? Bisa nggak sih gak usah diem gitu? Saya tetap diem di situ, saya nggak ngomong apa-apa. Saya ngerasain semuanya sendiri, saya simpen semuanya sendiri. Sampai di tempat Cimaksi, pendaftaran tadi. Ara ngobrol sama pemilik warung lah, apa penjaga situlah, nggak tahu. Saya nggak tahu sih mereka ngobrol apa karena pakai bahasa Sunda. Setelah itu bapak itu melihat ke arah saya, kan? Saya cek, ternyata saya lagi mens. Karena itu bukan jadwalnya saya head. Saya bingung kan, saya harus gimana? Karena teman saya juga nggak bawa cadangan pembalut juga kan, bukan waktunya dia head mungkin, terus di warung juga nggak ada. Gimana caranya ya? Aneh kok bisa sih gue head di waktu yang bukan waktunya gitu kan. Gimana nih caranya ya? Ambil tisu setebal mungkin, tetap tembus kayak banjir gitu. Ini jangan yang gue lihat di gelas tadi gitu kan. Baunya nggak enak, bukan kayak bau yang biasa head tuh seperti apa kan, baunya nggak enak banget, warnanya merah kental banget, mungkin manusia, gue nggak tahu. Saya masih diikutin sama makhluk yang tadi di atas bilang kalau bukan saya yang celaka maka teman-temanmu. Saya nggak mau cerita, tetap saya nggak mau cerita sama perjalanan tuh, karena saya takut setelah kejadian ini saya cerita, mereka yang akan nanggung hal yang terjadi sama saya, karena saya ibaratnya saya menolak, saya tinggal di sana, gitu kan. Yang saya bilang tadi, keberuntungan nggak bakal datang 2 kali. Saya takut kejadian itu lagi terulang sama saya, sama teman-teman saya. Akhirnya dari situ saya setelah turun, saya benar-benar lost kontak dari teman saya. 2017 ngilang dari teman SD, SMP, SMK, bahkan teman rumah. Sama sekali saya nggak ada kontak-kontakan sama mereka. Cuma sekedar saya hello mungkin masih saya respon, tapi ada beberapa yang sama sekali nggak saya respon. Setelah sampai di Jakarta, head saya hilang. Saya nggak ngerasain head itu lagi, nah. Tapi kok apa sih nih, badannya kayak nggak enak banget, berat gitu kan. Wah, apa ya ada yang salah, kenapa gitu kan. Cerita nggak ya gitu kan. Percaya nggak sih nanti gitu kan. Setelah sampai, saya sadar saya udah nggak head lagi. Saya mau mulai cerita nih ke Arai tadi. Terus mulut saya ini berat. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sama seperti waktu di perjalanan nanjak tadi. Diem aja. Pikirannya kosong. Karena waktu turun tuh memang pikirannya kosong sama sekali, nggak ada. Pokoknya kosong banget. Di Jakarta juga saya nggak jawab semua pertanyaan, mau apa. Saya benar-benar diem. Saya pendem sama kurang lebih 1 tahun. Kayak orang gila, kayak orang stres. Marah-marah sendiri. Pokoknya saya kayak kalau nggak kuat bisa dibilang gila beneran. Sholat apa juga nggak mempengaruhi saya waktu itu.
Ari sempat nyari tahu saya sih, lu gimana kabarnya, nanya, lu ngilang sih gitu kan, coba dong cerita lu kenapa gitu kan. Tetap nggak saya respon karena saya nggak mau itu bakalan ngelimpahin ke teman saya. Saya inget apa yang dia omongin sama makhluk itu, kalau bukan kamu yang celaka maka teman-temanmu yang akan celaka. Itu yang bikin saya benar-benar hilang. Udah sampai akhirnya kemarin dikontak sama Ari, nanya kabar apa. Saya respon karena udah hilang sih pikirannya, udah nggak ada, udah benar-benar lost banget. Dan itu juga kejadiannya udah cukup lama juga ya, makanya udah agak membaik semakin tahun. Betul. Gitu. Kejadiannya di 2017 kan. Berarti selama setahun itu mengasingkan diri Kak, secara nggak langsung gitu. Betul. Mengasingkan dari, jadinya kayak introvert ya. Iya. Di rumah aja gitu berarti. Di rumah aja. Ya kegiatan masih ada kegiatan, tapi nggak berinteraksi dengan orang-orang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Saya takut melukai teman-teman saya karena setiap saya marah tuh nggak terkontrol ya. Terus setiap saya ngeliat tempat-tempat yang gelap, terus rumah kosong, saya jadi keinget jadi bayangan itu, makhluk itu tuh terus ngedatangin saya. Sampai sekarang masih ingat Kak? Bentuknya sih masih, tapi kalau buat ngeliat saya udah nggak lihat. Nah, kalau untuk cerita lagi, tadi kayaknya ada yang langsung berbeda nih sama Kak Eva ini. Ketika mulai masuk cerita ke salah satu desa yang Betul. di gapurnya itu ada bacaan Betul. Kampoeng Pajajaran, Iya. ini reaksinya langsung berubah Kak. Berubah. Karena kenapa tuh Kak? Berarti seingat itu Kak sampai sekarang? Ingat, karena itu pengalaman bisa dibilang buruk ya. Iya. Antara hidup dan mati. Saya nggak nyangka lo bisa keluar dari alam itu, sumpah. Saya nggak nyangka. Karena berita-berita sekarang kalau udah hilang, ya yang ketemu jangan. Kebayang ya? Ketemu. Iya, syukur-syukur kan ketemu jangan. Saya masih takut, bahkan sampai sekarang saya udah nggak naik lagi. Karena setelah kejadian dari Pulau Sari itu, saya melakukan pendakian lagi di beberapa gunung. Saya mengalami hal yang sama. Oke. Gitu. Jadi gue takut ngelukain orang-orang yang dekat gitu kan. Takut kejadiannya tuh sama. Mungkin yang dimaksud sama makhluk itu, kalau bukan aku yang celaka, teman-temanmu celaka. Maksudnya teman-teman saya itu naik lagi mungkin ke tempat itu, atau bagaimana saya nggak tahu. Karena setelah saya menghilang selama 1 tahun, saya nggak kontekan sama siapa-siapa, saya mengasingkan diri. Ketertarikan buat mendaki itu udah hilang. Tapi ada satu teman saya nih, ceritanya pemula juga sih. Yuk kita naik yuk, gitu kan. Oh, ini cerita udah setelah setahun dari pendakian itu? Iya. Oke. Yuk kita naik yuk. Kemana? Pulau Sari. Oh makasih. Oh makasih. Tiba-tiba yuk kita naik yuk kemana? Ke Pulau Sari. Oh makasih, enggak. Gue udah nggak mau ke sana gitu kan. Kenapa? Ya nggak mau aja sih. Tempatnya nggak enak, gitu kan. Kurang gitu. Kalau dibilang gunung sih kayaknya bukan gunung ya gitu. Maksudnya biar dia tuh nggak tegang gitu. Yang nggak tahu dia tuh ngomong begitu sadar atau memang ada sesuatu yang bikin dia ngomong kayak gitu ya. Kayak tadi yang saya cerita. Dititipin pesan gitu mungkin. Betul. Yang tadi saya cerita yang baru masuk ke kampung Pajajaran tuh, saya ngerasain aneh ya, berat banget. Sampai merinding banget. Ada yang masuk di kepala gitu kan. Ini menarik nih untuk kita bahas. Kayak mungkin agak sedikit kita menyerempet tentang perkampungan ini kayak. Nggak apa-apa kayak, aman ya? Aman, boleh. Aman ya. Awal mulanya ini kan kejadiannya itu berarti sore ya? Sore, jam 5 ya, karena senja waktu itu. Nah, ketika berpindah dimensi ke alam lain, apakah sama suasananya pada jam itu, mungkin sore juga? Atau mungkin malam, pagi gitu kayak yang Jadi, Cina Kakak itu? Yang saya selama perjalanan di sana tuh ketemunya sore terus. Oke.
Saya nggak tahu itu udah ganti hari, ganti jam apa, saya nggak tahu. Pokoknya ketemunya sore, terus merasa tuh kayaknya lama banget. Padahal saya sampai di atas tuh kan nggak terlalu sore ya. Maksudnya kalau memang saya turun tadi ke tempat sungai tadi udah jam 3-an, ya berarti kan kalau saya selama itu ada di alam itulah, ya harusnya malam dong. Iya. Tapi itu sore, kayak perjalanan tuh panjang. Masih banget. ingat nggak Kak? Kira-kira berapa menit Kak? Atau berapa jam itu setelah masuk ke sana itu? Setelah saya masuk, Setelah masuk dan keluar lagi gitu. gak inget sih. Tapi berasa lama banget. Sampai capek, sampai kayak mau nyerah gitu. Karena terlalu lama saya ada di sana gitu. Saya nggak, iya mungkin 5-6 jam ya. Tapi teman saya bilang saya dari sore sampai dini hari. Saya nggak ada. Perasaan saya cuma si sore-sore aja. Sampai dini hari. Iya. Berarti itu sempet dicariin juga sama Iya. Arai dan teman-temannya. Teman-temannya enggak sih. Yang nyari saya itu Arai. Arai aja. Ya, yang nyari saya itu Arai. Berarti hilang dari mungkin sebelum maghrib lah ya, udah hilang ya. Betul. Udah ketemunya tuh jam berapa? Masih ingat nggak Kak? Malam. Malam. Iya. Jam 6 lah ya. Jam 6. Jam 6 malam. Cuma berapa jam selisihnya ya di dunia nyata. Iya. Tapi yang Kakak rasain di alam lain itu Lama Lama. banget, kayak panjang. karena tadi ada beberapa kampung yang sempat dilewatin ya. Betul. 2 kampung dan 1 mungkin pasar tadi yang Kakak bilang itu ya. Iya. Dan juga ngelihat salah satu kejadian yang mungkin ritual pada saat itu. Ya, bisa dibilang ritual ya, karena pembakaran Manusianya masih hidup. masih setelah saya sadar kalau saya bukan salah satu dari mereka, si yang tiduran di tempat pembakaran tadi dia bangun melotot ke arah saya itu, semuanya jadi Tapi nggak ngerasain kesakitan apa gimana kan? enggak. Saya nggak ngerasain, kalau saya cuma ngerasain kalau saya salah ada di tempat ini bukan tempat saya, cuman saya ngerasa kayak gitu aja. Ya mau balik badan juga nggak bisa karena yang udah saya bilang tadi, saya terpaku, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa apa-apa. Oke. Sebenarnya banyak pertanyaan di sini, coba gue juga nggak sempet buat mengungkapkan nih apa yang bakal gue tanya-tanyain di sesi tanya jawab ini. Tapi ini cerita menarik banget kan menurut gue kan. Ini kan sebelum sampai tempat area camp nih Kak ya, sempet ngelewatin ada sungai gitu, ada sungai dan gua. Nggak ada kan, itu jurang berarti. Jurang, kanan kiri jurang. Jalanan situ cuma satu sih. Pada saat itu ya, 2017 jalanan pendakiannya cuma satu, tempat trekkingnya, dan kanan kiri jurang. Nggak ada sungai, nggak ada yang goyang saya lihat tadi. Makanya saya bingung, kok bisa ada sungai ya? Tapi karena saya lagi nggak enak hati, saya sedang marah, saya lanjutin aja buat main air di sana gitu. Saya sempat loh megang kamera dan sempat saya videoin. Cuma waktu saya sampai di Jakarta, kamera saya rusak. Saya nggak bisa ngelihat dokumentasi itu. Yang tersisa cuman foto-foto saya waktu masih di bawah dan waktu saya di kawah, itu aja. Nggak ada lagi. Cepet motoin lumut juga. Lumut, betul. Saya motoin lumut yang bentuknya arca tadi, terus motoin gapura yang tulisannya Pajajaran. Sebelum saya sadar tadi kan, bagus kan? Iya. Saya foto itu kan, saya sadar, terus saya videoin juga waktu itu, kameranya on terus sih, nggak pernah mati. Setiap saya lari juga ini, karena kan ada talinya ya, saya bawa terus. Mungkin kalau sekarang videonya masih ada, bakal bisa lihat kali ya tempat itu seperti apa. Sayang banget ya, nggak sampai Jakarta rusak tiba-tiba aja. Tiba-tiba, karena waktu di tempat camp saya lihat masih terlihat jelas, tapi saya nggak berani ngomong sama teman. Saya nggak berani, saya meng-keep itu semuanya sendiri. Nah, sempet ngelihat sosok, berarti banyak sosok yang dilihat ya pada Betul, saat itu. pada saat itu. Dimana sempet ngelihat sosok yang badannya itu monyet dan kepalanya itu manusia. Betul. Masih ingat sampai sekarang Kak, apa yang dilihat? Masih. Nah, dan juga ada beberapa penduduk yang ada di desa sana Kak, yang tadi sempat bilang kampung Pajajaran. Nah, itu makhluk-makhluknya sama semua atau berbeda-beda, atau ada perempuan, anak laki, segala macam gitu Kak? Sama mungkin kayak di dunia kita nih ya? Apa berbeda sama dunia lain itu? Sama. Hampir sama. Sama. Bentuknya manusia, tidak ada yang aneh.
Ya seperti zaman dulu ya, pakai kemben, cuma pakai libetan kain, Iya, iya. nampan bambu, tau? Iya, oh yang pakai rajutan itu ya? Iya betul, buat naruh bunga-bunga itu, berjejeran mereka jualannya sama. Aneh nggak, masa jualan sama sih kan gitu. Ya dari situ saya baru sadar, saya masuknya terlalu jauh. Tapi saya nggak tahu buat putar balik tuh kemana, saya nggak tahu. Nah, ada kejadian yang menarik nih, yang dimana sempat ditawarin makanan pada saat itu, Kak. Betul. Awalnya makanan nyata. Nyata makanannya ya ada nasi, ada lauk pauk gitu kan. Tapi saya sadar waktu itu saya belum makan. Saya sampai di camp saya belum makan, saya belum minum sama sekali. Karena marah tadi ya. Karena marah tadi terus ditawarin makan. Emang sih menggoda. Emang sih menggoda banget. Setelah saya sadar, saya tidak mau makan, Pak, gitu kan. Dan langsung berubah. Berubah seketika, gelasnya itu berisi darah kental dan di mangkoknya itu ada potong-potongan daging dicampur dengan kembang-kembang yang saya lihat di belakang tadi yang dijual. Merinding. Terus karena saya menolak, saya tidak mau makan dan tidak mau minum, bapak itu melihat ke arah saya, matanya merah. Saya bingung kenapa yang melihat ke arah saya tuh matanya merah semua. Semuanya. Betul. Apa karena saya sedang marah? Saya naik ke gunung itu dengan kondisi yang benar-benar benci banget sama orang. Saya marah gitu. Apa ada sesuatu yang mau nunjukin ke saya kalau ya benar bapak yang di tempat penginapan tadi jangan bawa masalah di bawah ke atas. Gitu. Mungkin itu salah satunya juga. Terus setelah saya pikir, dia bilang saya wangi itu kan, wangi apa gitu. Saya ingat saya haid kan di jadwal yang belum ditentukan, tiba-tiba haid. Apa memang wanginya dari ini dan berhubungan dengan air yang dikasih ke saya gitu. Karena memang itu bukan seperti haid. Banyak. Tapi yang anehnya pas sampai Jakarta hilang. Enggak haid ya? Enggak. Kan normalnya haid itu ya 4 hari, seminggu lah ya, seminggu lah ya. Seminggu. Itu berarti cuma di sana doang. Selama saya ada di sana sebelum sampai di Jakarta. Pokoknya masih di wilayah sana deh. Deres terus. Deres terus. Ya, pembalut pun sempat sering ganti beberapa kali waktu itu karena terus baunya juga nggak enak. Nggak enak banget. Jadi keinget sama yang makhluk monyet yang berkepala manusia tuh baunya hampir sama. Baunya lebih busuk dari sampah ya. Pokoknya nggak enak banget, nyengat, bikin pusing gitu. Nah kan awal pendakian kan sempet ngelihat bola api nih. Betul. Dan itu berarti pagi hari, mungkin siang lah ya, pagi menjelang siang. Siang, iya. Ya, jam 10, jam 11-an. Jam mungkin. 11-an, karena kita sampai di tempat camp itu jam 12. Iya. Nggak terlalu jauh jaraknya. Tapi yang lain lihat nggak, Kak? Enggak. Mereka nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar. Saya nggak tahu ya kalau Are lihat apa enggak. Tapi yang saya lihat itu bola apinya cepet ya. Ya harusnya kalau memang teman saya sadar ada bola api, wah itu apa? Harusnya gitu dong, gitu kan? Wah lu lihat nggak? Harusnya gitu. Ada respon lah, ada respon tersendiri. Ini nggak ada respon, berarti saya sadar saya di situ cuma saya yang lihat. Berawal niat cuma pengen healing, pengen jalan-jalan gitu ya, menghilangkan sebuah masalah. Betul. Karena di bawah banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan. Yang nggak bisa diselesaikan. Akhirnya mencoba buat mendaki gunung, ternyata malah lebih parah. Lebih parah, iya. Aduh, ini jedanya cuma beberapa menit doang ya setelah ngeliat si temennya Dian ini lagi foto-foto. Betul. Setelah itu turun lewatin tangga dan udah berubah langsung. Berubah semuanya, suasananya berubah ya. Jadi lebih ke senja ya. Karena waktu sampai kan jam 3-an, belum terlalu senja dong, jam 3-an tuh. Saya langsung turun ya, jaraknya nggak terlalu lama. Ya kalau di logika kan ya, kalau emang jalur normalnya ya, itu paling 10 atau 5 menit ya. Betul. Tapi ini kok jalan sampai lari jauh banget sampai nggak sampai. Iya, nggak ngerti. Tapi sempet ada kata-kata lain nggak dari sosok yang Kakak temuin pas waktu di sungai itu, Kak? Mungkin kalau saya tahu artinya, saya bakal menceritakan ya. Karena saya nggak tahu artinya bahasa Sunda ya, jadi saya
Saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Yang saya tahu ya itu makhluk-makhluk itu memakai bahasa yang saya tahu itu. Mengajak kakak ke sana gitu. Betul. Saya tunggu kamu di atas gitu. Kalau bukan kamu yang tinggal di sini atau kamu yang celaka, maka teman-teman kamu yang akan ngerasain. Iya. Gitu. Nah, sosok yang sempat anak-anak kecil kakak lihat tuh, Kak. Sempat berdialog banyak tadi kalau nggak salah ya. Betul, sama anak perempuan tadi. Iya. Cantik anaknya. Bentuknya manusia. Manusia. Tapi ya, kenapa setelah saya sadar saya tidak mau dan saya sadar itu bukan tempat saya, mereka berubah. Mukanya hancur seperti apa ya? Banyak yang berceceran, terus tangan yang seperti di kulit yang terluka gitu kan. Oh, yang terkelupas Iya, gitu. betul, kayak cakaran mungkin ya. Cakaran tuh banyak banget. Juga masih bercucuran gitu. Setelah saya sadar ya, tuh kayak gitu. Tapi setiap ketemu lagi mereka tidak ada yang saya lihat yang sebelumnya. Jadi seperti manusia biasa. Yang saya lihat ya arah pulang baru kelihatan tuh semuanya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak. Kan tadi sempat bilang setelah mungkin sebelum pendakian itu sempat kakak ini emosi terus nih. Betul. Itu emosinya karena apa itu, Kak? Oh, tiba-tiba langsung mau marah aja gitu atau gimana, Kak? Enggak sih, karena waktu saya mau naik itu ada problem sama keluarga. Oke. Sama orang tua saya sendiri ya. Itu mungkin nggak perlu saya ceritain ya. Itu terlalu intens buat saya juga. Terus saya juga benci banget nih sama salah satu teman saya yang daki juga. Oh, yang baru kenal di situ ya? Iya gitu kan. Sebenarnya bukan baru kenal ya, udah lama. Ini teman ngedaki pertama di Guntur, Gunung Guntur. Benci, gimana sih kalau benci tuh nggak bisa diungkapin kalau memang benci banget, mau marah gitu kan. Ya, alasannya apa tuh? Sebabnya? Pasti ada sebab dong, kalau ada benci itu pasti ada sebab. Ya saat cinta monyet. Malu nggak sih ngomong kayak gini? Oh iya, gue paham kalau itu, Kak. Berarti awalnya kayak gitu aja ya? Iya kayak gitu ya. Sempat marah itu karena sebutin namanya si Ara ini. Iya. Niat ngajak ke gunung itu karena memang ada kenalan si Ara gitu. Tapi kenapa sama gue juga? Maksudnya apa gitu kan? Oh. Iya. Yang Iya, tadinya iya. masalah saya cuma keluarga ditambah sama orang ini. Oke, nah setelah turun pendakian sempet emosi terus tuh. Masih sama. Selama setahun ini. Selama setahun. Saya emosian. Saya nggak bisa ngontrol emosi saya waktu itu. Oke, Kak Eva, thank you banget nih kayak udah mau datang dari mana tadi, Kak? Dari Rawabuaya Cengkareng. Oh, dari Rawabuaya Cengkareng ya, lumayan jauh ya. Iya. Rawadenok. Rawadenok apa sih? Thank you banget ya, Kak, sekali lagi Kak udah Sama-sama. datang dan mau berbagi ini dan berani nih buat bercerita. Ini padahal kejadian di tahun 2017 yang dimana notabene ini membuat Kakak Eva sendiri trauma banget. Trauma. Dan di tahun 2024 sekarang bisa speak up nih ya. Iya, Ada berani. wadah yang supaya teman-teman semua nih bisa mendengarkan tahu. cerita pendakian pada saat itu. Iya. Tadi masih ada beberapa dokumentasi kayak di pendakian pada saat itu. Cuman foto-foto aja sih. Masih ada beberapa ya. Ada Nanti beberapa. dikirimin aja Kak buat ya buat saya tahun 2017 Kakak pernah kesana gitu ya. Iya. Oke, Kak Eva, tetap semangat ya menjalani hidup ke depannya nih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Kakak punya pesan-pesan nih Kak buat teman-teman semua, apa yang bisa diambil nih dalam cerita Kak Eva pada malam kali ini. Jadi teman-teman buat sekarang di tahun 2024 semakin banyak pendaki ya. Oke. Semakin banyak berita yang pendaki hilang, yang tidak ditemukan, cuman jalannya aja. Yang pendaki-pendaki cuman penasaran buat Instagram doang. Tolong jangan ngelakuin hal itu karena sekali kamu masuk ke dunia yang bukan dunia kamu, belum tentu keberuntungan tuh ada di pihak kamu sendiri gitu. Dan nggak mungkin kamu bakal ngerasain keberuntungan yang kedua kalinya gitu. Karena buat keluar dari tempat itu tuh sangat-sangat membutuhkan energi. Kalau nggak bisa keluar dari tempat itu ya berarti atau memang nggak bisa ditemukan.